Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya Usamah Zahid, tuan rumah program Kalamuna, produksi Aswaja NU Center Kabupaten Bekasi. Bersama saya seorang kiai muda yang luar biasa keren. Terlalu keren nyebutnya. Iya, namanya Ajengan Anwar Nasihin Liguna. Ya, beliau juga selain pengasuh pondok pesantren Liung Gunung, pesantrennya apa namanya, Kiai? Raudatul Tarbiyah. Raudatul Tarbiyah di Liung Gunung Pleret, Purwakarta. Beliau juga sebagai Ketua Rijalul Ansor Provinsi Jawa Barat atau pengurus wilayah Rijalul Ansor Provinsi Jawa Barat. Ya, jadi kompeten sekali lah dalam segala bidang. Di sini siang hari ini kebetulan kami sedang berada di pesantren Al Muhajirin. Pengasuhnya adalah Kiai Abun Bunyamin. Ya, lagi ada silaturahim, agen silaturahim sekaligus ketemu dengan beliau ini Ajengan Anwar. Mumpung ketemu dengan orang keren, ya kan? Mumpung ketemu dengan orang yang hebat. Ini kayak Usamah ini. Saya manfaatkan waktunya untuk sedikit lah kita ngobrol menggali ilmu beliau, kita sama-sama belajar pada beliau. Kiai, ini kita lagi ada lingkungan pesantren nih, saya mau nanya tentang kehidupan pesantren. Sebenarnya urgensi pesantren di era saat ini seperti apa? Kan sekarang sudah teknologi, sudah pendidikan umum juga sudah semakin berkembang. Nah, keberadaan pesantren ini sebenarnya masih perlu nggak sih? Oh, jelas. Ya kalau berbicara pesantren, ini Al Muhajirin salah satu bentuk pesantren kekinian. Ya, kekinian. Apa itu kekinian? Pesantren kekinian. Jadi Kiai Abun ini bisa menyesuaikan keseimbangan zaman gitu. Di mana zaman 2000 ke bawah, di mana zaman milenial ke sini. Iya. Jadi akhirnya pesantren Al Muhajirin ya semakin ke sini semakin banyak kampusnya ini. Bukan hanya di sini, ini kalau nggak salah pusat ini. Pusat ya ini. Pusat sekarang itu sudah 6 kampus Al Muhajirin. Luar biasa. Jadi sangat memang dipentingkan dan dibutuhkan sekali pondok pesantren bagi anak-anak bangsa Indonesia. Kalau tidak ada pesantren, mungkin bangsa ini semakin rusak ini, masyarakat moral masyarakat ini semakin rusak. Laula tarbiyah la halakal ummah. Masyaallah. Iya. Jadi kalau tidak ada pendidikan maka rusaklah umat. Iya. Itu kan sepenggal hadis dari innamal waladu la yuladu aliman wa innamal ilma bitarbiyah. Laula tarbiyah la halakal ummah. Jadi kalau tanpa pendidikan jelas akan hancur umat ini. Nah, yang mengurus pendidikan keagamaan, keislaman ini difokuskan di pondok pesantren. Kiai serius ngurus santrinya siang dan malam dengan ikhlas, gitu. Tanpa ada tanpa ada subsidi kesejahteraan yang lainnya. Tapi tetap para kiai sejahtera, Kiai. Iya. Walaupun memang tidak ada gaji sejahtera. Jadi jangan khawatir untuk urusan dunia, Pak. Jangan. Kalau sudah berbicara ilmu agama ya akan disejahterakannya oleh Allah langsung. Insyaallah. Artinya pesantren sebenarnya tetap solihun fi kulli zamanin. Ya. Jadi pesantren itu di setiap zaman akan memberikan manfaat yang besar. Bagaimana dulu ketika Wali Songo berdakwah, itu kemasannya kalau hari ini ibarat pondok pesantren. Karena pesantren itu mengemas gaya pemikiran dan gaya dakwahnya para sunan ya Wali Songo. Yang akhirnya kepanjangan dakwah Wali Songo diteruskan oleh pondok pesantren hari ini. Makanya pesantren terus memberikan kontribusi kepada negara. Alumni-alumninya banyak, yang jadi kiai jelas, yang jadi pejabat pun ada, yang jadi. Dan kalaupun jadi pejabat, insya Allah pejabat yang amanah, ya, yang adil. Insya Allah kalau lulusan pondok pesantren ya jangan memalukan lah. Betul. Ini kan masa lulusan pondok pesantren memalukan alma maternya. Ini bahaya ini. Nah, begini Kiai. Di sisi lain ada orang-orang yang dalam tanda kutip ya, mereka senang sekali menggunakan simbol-simbol agama. Secara fisik, secara zahir mereka sangat agamis sekali. Tapi di lain pihak kelakuan atau akhlaknya atau bahkan ya amaliyah mereka sangat jauh dari nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Itu ada kaitannya nggak sama pesantren kira-kira? Itu orang yang seperti itu yang tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Jadi mengandalkan dirinya dianggap tidak akan laku.
dan tidak akan dipercaya, maka yang dikorbankan itu agama. Yang dikorbankan agama. Jadi agama itu dikorbankan oleh dia, walaupun agama tidak akan jadi korban. Tidak akan jadi korban. Walaupun agama tidak akan jadi korban. Yang jadi korbannya itu orang yang bodoh. Gitu. Yang jadi korbannya itu orang yang bodoh karena orang tersebut selalu mengatasnamakan agama. Ya makanya jangan menjadi orang yang bodoh. Jadi takut itu dikelabui, dibodohi sama orang-orang hari ini kan gampang saja. Supaya meyakinkan orang kepada dirinya, membawa ayat-ayat Quran, dan tidak jelas juga itu belajar Qurannya. Berarti orang-orang yang tidak jelas itu sebenarnya tidak ada kaitan sama pesantren-pesantren gitu Ya tidak ada. Kalau di pesantren tentu akan belajar tafsir. Ini kan di sini juga ini lagi ada halakoh hadis, ulama dari Yaman, Tarim. Ya jelas di pesantren itu diajarkan tafsir, diajarkan hadis. Jadi kalau orang-orang yang selalu membawa ajaran atau bukan ajaran, membawa nama agama, itu harus jelas dulu sanad ilmunya dari mana. Sumber ilmunya juga dari mana? Jangan-jangan itu orang yang memang belajar agamanya itu di jalanan atau hanya otodidak saja, baca-baca saja, tidak punya sanad keilmuan dan keguruan. Ini yang bahaya. Bahaya sekali. Termasuk perilaku kelompok-kelompok yang suka membuat onar negara ya. Dengan aksi terorismenya, dengan aksi pembomannya, itu mungkin kelompok-kelompok seperti itu ya. Di antaranya itu karena mereka itu kan tidak belajar sama kiai salafiyah, kiai pesantren, istilah di NU itu. Nah, kalau belajar ilmu itu jangan hanya mengambil ilmunya saja tapi tidak mencari barokah. Barokah diabaikan, walaupun ilmu masuk itu dipaksakan. Ilmu itu kata Kiai Abun tadi, walaupun sedikit tapi harus bermanfaat. Daripada banyak itu tidak bermanfaat. Nah, malah jadi mafsadat? Iya, jadi mafsadat. Dalam ta'lim juga kan nanti akan banyak orang yang banyak ilmunya tetapi tidak manfaat ilmunya. Nah, mungkin hari ini bisa jadi ya. Bisa jadi. Ilmu banyak, dia mungkin belajar kesana kemari, tapi karena tidak ada kemanfaatan, yang ada justru malah membuat kerusakan. Iya. Jadi mungkin karena ini singkat ya, intinya kita tidak perlu ragu atau bahkan mungkin suatu keharusan untuk memasukkan anak-anak kita ke pesantren itu untuk zaman sekarang. Pesantren itu adalah solusi bagi warga masyarakat Indonesia agar anaknya menjadi anak yang soleh, agar anaknya menjadi anak terdidik dan berilmu. Ilmunya jelas, sanad keilmuannya jelas, gurunya jelas kalau di pesantren. Jadi bukan bertatap muka di media sosial, tetapi bertatap muka langsung dengan para guru, bisa mencari barokah di pesantren, menghidmahkan dirinya kepada para kiai. Masya Allah. Itu mungkin. Jadi kesimpulannya buat pemirsa sekalian, ya jangan ragu-ragu untuk menitipkan anak-anak kita di pondok pesantren dengan segala kelebihan-kelebihan yang ada di pesantren seperti yang sudah disampaikan oleh Ajengan Anwar tadi. Insya Allah anak-anak kita ketika di pesantren akan tumbuh menjadi generasi-generasi yang luar biasa, yang membanggakan kedua orang tuanya dan yang terutama bermanfaat ya. Karena ilmu yang didapat dari pesantren insya Allah bermanfaat, tidak hanya buat dirinya sendiri tapi juga buat lingkungan serta agamanya. Mungkin begitu ya. Terima kasih kepada Ajengan Anwar Nasihin Guna, kepada kameramen Kang Ari juga terima kasih yang sudah mengambil gambar pada kesempatan siang hari ini. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita semua. Adan Allah wa ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.